3i Networks, dan hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi kita semuanya untuk kembali bersilaturahmi dan juga belajar berbisnis dan membangun aset. Udah nggak sabarannya untuk menyapa Bapak Ibu semua yang sudah hadir, walaupun acara kita ini, pertemuan kita ini bersifat silaturahmi yang santai, tetapi tetap sopan, menggunakan pakaian yang nyaman, dan kemudian menyalakan kamera apabila sedang siap untuk belajar. Kalau yang lagi nggak siap, mungkin lagi sedang melakukan aktivitas lain, boleh nonaktifkan kameranya dan hanya menggunakan audio saja. Nah, udah siap ya untuk belajar ya Bapak Ibu semuanya? Siap untuk belajar? Kasih jempol dong. Kasih senyumnya juga ya, walaupun udaranya lagi panas di jam-jam yang rawan pada jam-jam segini, kayaknya Bapak Ibu boleh menyaksikannya dengan secangkir kopi, cemilan di samping sehingga bisa konsen di acara ini. Waduh, nggak kuat nih lihat nih Bu Mas Ripa dari Taiwan udah senyum manis lipat tangan. Waduh, mantul mantul. Ada Ibu Rati dari Hong Kong juga sepertinya udah menunggu nih. Jadi kan 3i Networks ini BOP kita adalah acara yang ditunggu-tunggu setiap hari. Kenapa? Kalau kita memposisikan diri menjadikan setiap pertemuan itu adalah acara yang ditunggu-tunggu, sudah pasti ada rezeki tersendiri yang bisa kita dapatkan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau kita menyimak sambil lalu, tentunya kita nggak dapat apa-apa ya. Cuman ya rezekinya juga sambil lalu. Tapi kalau kita benar-benar menyimak dan memperhatikan, 1 jam memberikan sebagai investasi terbaik kita untuk menyimak dan belajar dengan serius, maka pasti kita akan mendapatkan, nggak ketinggalan magic moment. Jadi dalam setiap pertemuan itu ada magic momennya Bapak Ibu. Dan setiap kata-kata itu kalau kita catat itu akan bisa memberikan harapan, kekuatan, dan juga bisa membuat kita lebih semangat di saat kita lagi redup atau lagi tidak bersemangat. Dan hari ini kita mulai dengan BOP, kemudian setelah BOP nanti akan ada sharing dari seorang ibu rumah tangga yang juga punya profesi yang bagus ya, punya punya posisi yang bagus di kerjaan ya, di rumah sakit sebagai seorang ASN juga. Tapi beliau ya dengan berkat 3i Networks ini malah mengalami kebebasan waktu, kebebasan pikiran, kebebasan finansial. Karena semakin tinggi seseorang dalam karir, posisi di kantor atau sebuah instansi, tentunya semakin banyak tanggung jawab dan tuntutan yang harus diberikan. Nah, jadi hari ini kita belajar bagaimana sharing dari leader yang satu ini nanti pastinya akan menginspirasi semua ibu-ibu rumah tangga dan juga mungkin Bapak Ibu ya, semuanya yang sedang mendambakan punya penghasilan tambahan dan tanpa harus stres dengan pekerjaan. Nah, saya pikir 3i Networks ini adalah sebuah referensi bisnis yang paling top di zaman now. Di zaman ini ya, di masa sekarang ini. Apalagi dengan masa penyesuaian di masa pandemi ini tentunya membuat kita, aduh kayaknya males keluar dari rumah. Kalau bisa kerjain dari rumah aja sambil jagain anak-anak itu top banget. Nah, hari ini langsung saja kita dengarkan presentasi dari Pak Sandy Pramana selama 30 menit dan setelah itu nyambung lagi dengan sharing dari ibu rumah tangga dan juga salah satu leader dari kota Lombok atau Mataram. Baik, selamat siang Pak Sandy. Oke, siang Bu Esther. Silakan Pak Sandy. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam BOP online kita. Oke Bapak Ibu, saya akan mulai penjelasannya. Nah, sebagai pembukanya ada satu video yang menggambarkan bisnis ini. Kemudian nanti saya lanjutkan ke presentasi. Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa. Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan.
Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi. Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya satu kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti berjalan selama ini. Oke Bapak Ibu, nah intinya kalau kita lihat di sini, apapun yang menjadi satu profesi kita atau pekerjaan, latar belakang kita, pastinya kita menginginkan satu kehidupan keluarga yang kaya, sehat, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupan kita. Nah, untuk bisa mewujudkan semua ini, bermula dari satu pertanyaan, apa yang menjadi satu prioritas utama kita? Di sini ada 10 prioritas yang paling diinginkan oleh banyak orang. Saya nggak tahu yang paling menarik dari prioritas ini apa. Mungkin Bapak Ibu pilih salah satu, atau mungkin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini memiliki prioritas yang berbeda dari 10 ini, silakan. Yang terpenting, apapun yang menjadi satu prioritasnya, pertama, temukan alasannya. Kenapa kita menginginkan prioritas itu? Kemudian tentukan kapan ingin diwujudkan. Berapa nilainya, berapa jumlahnya, dan terus konsekuensinya apa kalau seandainya prioritas yang sudah kita inginkan itu tidak terwujud. Mudah-mudahan apa yang menjadi satu prioritas Bapak Ibu pada kesempatan siang hari ini bisa terwujud. Nah, di sini ada 10 yang mungkin ada yang ingin penghasilan tambahan, memiliki usaha sendiri, membagian keluarga, orang tua, memiliki rumah dan mobil baru, dan seterusnya, sampai bagaimana membantu orang lain atau dalam kegiatan sosial. Intinya prioritas ini kita wujudkan itu dengan 2 cara, yaitu pertama istilah kita bekerja, kedua berbisnis. Nah, pertama kalau kita bekerja artinya ada waktu yang kita korbankan, yaitu untuk mendapatkan satu penghasilan, atau istilahnya membatalkan waktu kita dengan uang. Apapun mungkin ini profesi Anda, mungkin karyawan, profesional dan sebagainya, mungkin Anda kerja 1 jam, dibayar 1 jam, kerja 2 jam, dibayar 2 jam, dan seterusnya. Tapi masalahnya kan hari ini tidak selamanya kita bisa bekerja. Ada 2 kondisi, yaitu ketika tua dan sakit. Dengan 2 kondisi ini, sering istilahnya orang yang hanya bekerja saja, sering mereka mengalami masalah keuangan. Inilah yang terjadi di 85% orang yang kategorinya mereka membatalkan waktu mereka dengan uang. Yaitu kadang-kadang mereka juga harus kerja lembur, cari kerja tambahan setelah kerja utama, kejar satu target yang tinggi. Atau sebagian lagi mungkin mereka membangun bisnis, tapi polanya masih tradisional bisnis. Artinya bisnis yang dalam tanggung jawab mereka sendiri, tanpa mereka berada dalam bisnisnya mungkin akan terjadi penuh omset atau bisa mengalami kebangkrutan. Lalu pola berikut yang disebut dengan bisnis itu apa sih sebetulnya? Yang namanya bisnis harusnya ada aset yang kita bangun. Tujuan untuk mendapatkan penghasilan itu dari aset. Ketika asetnya sudah bekerja, pemilik bisnis ini bisa memiliki pertama yaitu kebebasan waktu. Yaitu waktu yang banyak buat keluarganya, buat orang-orang mereka cintai, selanjutnya memiliki, ini adalah kebebasan berpikir, artinya tidak stres dengan pekerjaannya, karena pekerjaannya sudah ada sistem yang mengaturnya, atau mereka sudah membentuk sebuah aset, sehingga aset ini bisa menghasilkan, terakhirnya yang membuat mereka bisa memiliki, pemilik bisnis ini bisa memiliki satu kebebasan keuangan. Inilah yang diinginkan oleh banyak orang dalam kehidupan ini. Nah, mari kita lihat dalam kategori berbisnis ini. Tapi hanya 15% orang saja yang melakukannya. Ada 3 kategori berbisnis, yaitu pertama yang membangun satu perusahaan bersistem, kedua membeli bisnis sudah jadi, suara laba, yang tiga membangun bisnis dengan pola jaringan. Intinya dari 3 pola ini yaitu membangun aset tadi, dengan harapan kita melakukan satu kali bisa mendapatkan penghasilan yang terus-menerus, atau istilahnya menciptakan satu keran penghasilan. Nah, pada siang hari ini kami perkenalkan satu cara terdahsyat meningkatkan penghasilan yang kita kenal dengan namanya 3i Network. Nah, kenapa kita namakan dengan 3i Network? Nah, 3i Network ini mungkin lebih tepat ada pola yang ketiga tadi adalah pola jaringan. Nah, kenapa kita namakan dengan 3i Network? 3i Network adalah sebuah solusi bisnis dengan 3 kekuatan. Ada asuransi, investment, dan income. Jadi ketika Bapak Ibu melihat bisnis ini, bergabung dengan bisnis ini, 3 hal inilah yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Bisnis ini adalah sebuah bisnis yang sudah terbukti jalan, karena kami juga sudah memulai sejak tahun 2014, artinya sudah masuk tahun ke-8, dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AJI. Konsep ini resmi dari PT AJI Sentral Asia Raya atau dikenal dengan CAR. Sekilas tangkap di profil dari PT AJI Sentral Asia Raya. Perusahaan didirikan tahun 1975.
Artinya perusahaan kita juga sudah melewatin satu dekade yang panjang, berarti sudah masuk tahun ke-47 hari ini, dan kita melewati beberapa proses, dan nanti perusahaan ini hari ini sudah teruji dan terbukti dengan eksistensinya, dan kita adalah member dari Salim Group. Dan kita didukung juga dengan kantor pelayanan cabang kita yang hari ini tersebar di berbagai kota, ada di 53 kota di seluruh Indonesia. Aset kita per Januari 2021 sudah di atas 9,2 triliun rupiah. Penghargaan terbaik juga kita sudah raih yang dirating oleh majalah Infobank, satu majalah yang merating tentang perkembangan dari seluruh perusahaan asuransi di Indonesia. Kita menerima kategori Platinum Award atau penghargaan tertinggi atau 10 tahun berturut-turut dengan predikat yang sangat bagus. Secara produk juga yang dirating juga oleh majalah Infobank dalam kategori Unit Link Award. Di sini kita juga menerima penghargaan yang terbaik dari tahun 2015 kinerja kita sampai 2019 total ada 99 penghargaan. Yang dirating juga oleh majalah Investor dalam kategori Investor Unit Link Award. Kinerja dari 2018 sampai 2022 dengan total ada 68 penghargaan. Secara legalitas dan keuangan kita dalam pengawasan OJK, kita bernaung di bawah AJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya Bapak Ibu ingin terlibat melalui bisnis ini harus melisensikan AJI. Ini menunjukkan satu legalitas perusahaan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk jangka panjangnya. Produk yang kita pasarkan ada dua. Pertama kita kenal namanya Carling Promik. Nah, Carling Promik ini adalah penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Sisi asuransi jiwanya yang kita kecilkan, sisi investasi yang kita besarkan. Dengan harapan produk Carling Promik ini setidaknya kita bisa menyiapkan satu bekal untuk hari tua. Produk kedua adalah Gain Protection. Nah, Gain Protection ini ada asuransi pelindung pendapatan secara bulanan. Jadi penghasilan yang bisa Anda wariskan kepada ahli waris Anda. Jadi kalau tertanggung meninggal, penghasilan secara bulanan yang diwariskan. Jadi intinya kalau kita lihat dari dua produk ini, ya pembayaran premi kita juga mulai dengan sangat rendah. Ada pilihan pertama 350.000, kedua 700.000 per bulan, dan ketiga adalah 1 juta per bulan. Dan yang terpenting lagi, produk-produk kita ini kita desain dengan masa pembayaran premi yang sangat singkat, hanya 5 tahun saja. Dan Bapak Ibu boleh cicil secara bulanan, tahunan, bahkan sekaligus dengan 5 tahun. Session kita pada siang hari ini memang kita tidak bahas produk, Bapak Ibu bisa hubungin agen-agen pengundang Anda untuk mendapatkan penjelasan lebih detail tentang manfaat produknya. Kita akan masuk dari sisi bisnisnya. Bagaimana bisnis TNU ini bisa memberikan penghasilan tanpa batas kepada kita semuanya. Intinya dengan konsep sederhana yaitu bercerita, Bapak Ibu dengan ceritakan manfaat produk, company profile-nya kepada teman Anda atau kepada saudara Anda atau mungkin kepada siapapun hari ini. Ketika Anda bertemu atau bisa juga melalui medsos dan lain sebagainya, ketika mereka tertarik dan mau membeli salah satu produk kita, yang pertama Bapak Ibu akan dibayar namanya bonus rekrut. Satu bonus yang Bapak Ibu bisa terima sampai selama 3 tahun. Contoh misalnya Bapak Ibu rekrut, mereka yang membeli produk katakan dengan 350.000 preminya misal per bulannya. Bapak Ibu akan dibayar dengan bonus rekrut kita ya kalau tahun pertamanya Bapak akan dibayar 50.000 per bulan. Kemudian tahun kedua dibayar lagi 25.000 per bulan, tahun ketiga dibayar lagi 12.500 per bulan. Kalau yang preminya 700.000, tahun pertamanya 100.000 per bulan, kemudian tahun keduanya dibayar lagi 50.000 per bulan, tahun ketiga dibayar lagi 25.000 per bulan. Kalau yang preminya 1 juta, tahun pertama 140.000 per bulan, kemudian tahun kedua dibayar lagi 70.000 per bulan, kemudian tahun ketiga 35.000 per bulan. Intinya kalau kita ada bonus rekrut yang ada satu bonus pelipat gandaan, semakin banyak Bapak Ibu merekrut akan mendapatkan bonus rekrut yang semakin besar. Tapi secara bisnis kita bukan berbicara seberapa banyak Bapak Ibu bisa merekrut, tapi lebih bagaimana membangun satu tim pemasaran melalui konsep bisnis ini. Ini bisnis ini sangat simpel, kita hanya membangun 3 tim atau 3 grup. Contoh kalau hari ini Bapak Ibu rekrut 3 orang dalam 1 bulan, inilah bonus yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Dibagi 3 grup tadi, dari grup 1, grup 2, grup 3, bonusnya pertama ada namanya rekrut, yaitu 150.000. Kemudian ada tambahan yang kedua namanya elit. Nah, elit ini kita hitung kelipatan 3, arti Anda rekrut 3 orang 1 bagian, ini hitung per bagian, rekrut 6 orang 2 bagian, dan rekrut 9 orang 3 bagian. Jadi 9 ke atas 3 bagian. Ini contoh 1 bagian 325.000. Tapi bagian-bagiannya bervariasi, arti kadang-kadang bisa lebih dari ini, bisa kadang 500-an, kadang bisa jutaan. Jadi, tapi nilainya kalau kita lihat di sini, ya ini 300-an ribu ini ya kurang lebih bisa didapatkan untuk perbagiannya. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya bonus level. Nah, bonus level ini 25.000 ini adalah bonus pertumbuhan jaringan. Jadi kalau bonus pertumbuhan jaringannya ini kalau kita di sini juga nilainya kalau jaringan kita bertumbuh besar, bonus levelnya akan bertumbuh besar. Bahkan dengan 2 grup besar, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus level ini dengan tanpa batas levelnya. Kalau kita totalnya kurang lebih 500.000.
Nah, sebetulnya dengan nilai 500.000 dibandingkan dengan omset yang diciptakan, artinya 3 dikali 350.000 ini 1.050.000, tapi bonus kita bisa 500.000. Artinya Anda rekrut 3 orang, Anda bisa mendapatkan bonus hampir, artinya di sini kalau istilah kita ya sudah kembali modal. Anda join dengan modal 350.000, satu target kita 50.000, 400.000, Anda dapat 400.000. Artinya sudah kembali modal. Nah, harapan kita dengan adanya bisnis Trenok ini, mereka membeli polis-polis kita, bisa membayar premi itu tidak menjadi satu beban, nanti dari bonusnya bisa membantu Bapak Ibu membayar premi bulan-bulan berikutnya. Dan yang selanjutnya, kalau Bapak Ibu rekrut yang 700.000, secara rekrutmen akan lebih besar, dan ini sama level juga akan lebih besar, bisa di atas angka 600.000. Lalu kalau kita lihat tadi bonus level dengan 2 grup dapat bonus, lalu bonus kita ada satu bonus yaitu khusus satu grup. Artinya bonus yang dibayar sampai sepengalaman level bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Yang penting ada yang jalan saja walaupun yang satu jaringan, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus persistensi ini. Nanti bonus ini dibayar dari jaringan Anda yang masuk premi tahun kedua. Mereka mungkin yang ambil premi kita 350.000, Bapak Ibu akan dihitung 1.000, yang 700.000 dapat 2.000, yang 1 juta dapat 2.860. Nah, 1.000-2.000 ini Anda konsisten, artinya ya ini lumayan juga dalam jangka panjang. Ini bisa membantu Anda juga untuk membayar premi bulan-bulan berikutnya. Nah, kita lihat di sini total ada 88 jutaan. Nah, jadi kita lihat ini contoh real dari bonus persistensi, jadi bisa mencapai 4,8 jutaan. Jadi ini juga kalau Anda bangun dengan benar, artinya dari tahun ke tahun juga bisa mengalami satu peningkatan. Lalu bonus-bonusnya kita lihat di sini ada 6 macam. Saya akan samarikan dari 6 macam ini ke dalam satu potensi penghasilan. Ini bisnis ini sangat simpel, hanya membangun 3 tim atau 3 grup, atau ibaratkan kita membangun 3 cabang perusahaan, bahwa tinggal hitung omset dari A, B, dan C-nya berapa. Misalnya bisa ciptakan omset 2.450.000, artinya Bapak Ibu akan menjadi seorang tim agensi dengan penghasilan di atas 1 juta. Kemudian Bapak Ibu tinggal bantu supaya omset lebih besar lagi. Bapak Ibu bisa menjadi leader agensi penghasilan di atas 2 juta, brown agensi penghasilan di atas 5 juta, silver agensi penghasilan di atas 10 juta, gold agensi penghasilan di atas 20 juta, platinum agensi penghasilan di atas 40 juta, titanium agensi penghasilan di atas 70 juta, dan puncak tadi kita crown agensi dengan penghasilan di atas 200 juta. Nah, bila Anda mencapai bisa mencapai posisi crown agensi, inilah contoh penghasilan yang Bapak Ibu bisa terima, yaitu bisa mencapai di sini contoh setelah pajak bisa 286 juta. Bonus posisi aja sudah di atas 200 juta. Nah, strateginya untuk mencapai posisi ini, crown agency ini, yaitu kekuatan duplikasi, kecepatan kita membangun duplikasi ini. Jadi tidak ada batasan, kalau Anda cepat membangun duplikasinya, grup Anda terbentuk 3 jaringannya, Anda akan mencapai posisi puncak. Misalnya kita lihat dari rekrutmen kita, misalnya dari 3 orang, kita rekrut, mungkin kita meraih elit, kemudian kita bantu duplikasi dari 3 bertumbuh menjadi 9, 27, 81, mungkin 243, 729, 2187, 6581, 19.683, 59.049, dan seterusnya. Tapi yang namanya sebuah duplikasi kan tidak mungkin sempurna. Kita ambil misal 20% saja, kita ambil dari angka terakhir bisa dari duplikasi ini. Dari 59.000 ini 29%-nya kita ambil 20%, artinya 11 ribuan bagi menjadi 3 grup, artinya masing-masing grup itu kurang lebih 3.900-an. Dengan 3.900-an, omset kita masih di atas 1,3 M per grupnya. Dengan di atas 1,3, artinya di atas 800 juta, masing-masing grup Anda akan mencapai posisi crown agency. Jadi kemungkinan 20% saja Anda tetap akan bisa mencapai posisi puncak. Jadi ini satu kekuatan dari kekuatan duplikasinya. Anda bisa memanfaatkan. Dan juga posisi crown agency juga hari ini sudah menjadi bukti dari berbagai kota mereka bisa meraih posisi crown agency ini. Saya yakin dan percaya kalau banyak yang bisa, tentunya Bapak Ibu juga mestinya bisa. Nah, bagaimana memulai bisnis kita? Intinya memulai juga sangat sederhana. Pertama, Bapak Ibu membeli ID aplikasi seharga 50.000 mulai orang-orang yang mengundang Anda. Kemudian Anda ikutin AJI. Nah, selanjutnya pilih pembayaran premi. Anda bisa pilih yang premi 350.000, 700 atau 1 juta. Kita juga sudah siapkan satu virtual account yang sudah atas nama Anda sendiri, yang terhubung melalui Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, Bank DKI, atau Indomaret, dan juga bisa ke Indomaret, Alfamart. Dan sebagai agen Trenok, Anda wajib sebagai pemegang polisnya. Yang keempat, Anda tinggal download aplikasi kita. Ada 2 aplikasi yang hari ini kita bisa jalankan Anda bisa melalui Android, ada di Play Store, ada namanya Trenok dan Car Mobil SPAJ. Artinya dengan 2 aplikasi ini,
Bisnis kita bisa dijalankan dimanapun, yang penting ada sinyal internetnya. Ada 5 kesepakatannya kalau Anda memutuskan sebagai agen kita. Pertama, tidak diperbolehkan buat bossu sendiri. Kedua, tidak diperbolehkan buat aplikasi atau website sendiri yang atas nama Tri Network. Kemudian yang ketiga, penjelasan produk juga tidak ada kata bagi hasil. Yang keempat, penjelasan produk, khususnya produk kita namanya produk unit link. Nah, dalam unit link juga kita tidak boleh mengatakan investasi itu pasti. Karena memang kita ada ilustrasi rendah sedang tinggi, tapi angka realnya tetap mengacu kepada pertumbuhan investasi itu sendiri atau tolak ukurnya NAB. Jadi NAB itu nilai aktif bersih, NAB itu dalam jangka waktu panjang bisa terjadi turun naik. Itulah yang menentukan hasil investasi kita. Yang kelima, tidak diperbolehkan membuat sistem dalam sistem. Sekali lagi, Tri Network ada sebuah sistem sudah baku, bahkan hari ini sudah terregister, Bapak Ibu tinggal ikutin dan jalankan, bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas melalui sistem bisnis Tri Network hari ini. Oke, itu aja presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih, Gokron. Saya kembalikan ke MC kita, Ibu Esther. Silakan, Bu Esther. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandy untuk presentasinya. Kita berikan apresiasi dan aplaus untuk Pak Sandy. Terima kasih Pak Sandy, ya, sebuah konsep bisnis yang begitu mudah, yang bersistem, yang modalnya juga kecil dan tanpa resiko, ya, minim sekali resikonya. Kalau saya bilang sih tanpa resiko karena di sini uang kita disimpan yang nanti akan terus berkembang dan kita nikmati di beberapa tahun yang akan datang. Nah, kira-kira teman-teman dari penjelasan ini sudah mulai paham, ya, dari manfaat-manfaat yang kita dapatkan tentunya sangat berbeda dengan kita mulai berinvestasi di tempat lain, atau mungkin investasi yang berbeda tentunya punya tujuan yang berbeda, jangka waktu yang berbeda, dan pasti punya tingkat resiko yang berbeda pula. Nah, di sini kita hari ini karena dengan di Tri Networks ini kita ada bisnisnya juga, dan ya menurut saya yang paling menarik itu adalah bisnisnya, bagaimana kita menjalankan program ini dan mendapatkan penghasilan setiap bulannya dan sekaligus menambah aset, membantu banyak orang untuk mewujudkan impian mereka dan juga impian kita masing-masing. Kira-kira apa yang menjadi impian Bapak Ibu semua nih? Bisa diketik ya di kolom chatnya, dan bagi yang belum absen silakan absensi dulu nih, isi absen dan diketik dulu nih kira-kira apa yang menjadi impian kita yang ingin diwujudkan di Tri Networks ini. Apakah ingin membantu orang lain, apakah ingin memiliki investasi, apakah ingin menambah penghasilan, mewujudkan impian-impian, dan sebagainya. Nah, hari ini kita kedatangan seorang leader dari Mataram dan beliau akan sharing bagaimana menjalankan bisnis ini dengan santai, tapi hasilnya sangat luar biasa. Mantan karyawan dan juga ibu rumah tangga, Ibu Nur Hasana SAP MAP. Ya, ini S2 ya. Posisinya adalah Silver Agency, bergabung di September 2018. Hanya dalam 2 tahun Bapak Ibu bisa mencapai posisi Silver Agency, mewujudkan impian-impian dengan bahkan bisa kuliah S2 dan juga mewujudkan impian-impian lainnya berupa mobil dan juga aset. Baik, kita langsung saja mendengarkan sharing dengan topik yang sangat menarik, yaitu pejuang versus pecundang, ya. Dan kita langsung panggilkan Ibu Nur Hasana. Selamat siang Ibu Nur. Oke, selamat siang Bu Esther, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi ya bagi sahabat Tri ya di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Ini saya lihat ada dari Malaysia ya, ada dari Thailand, Singapura, ya berbagai macam ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi ya selamat datang di Tri Live channel kita ya pada siang hari ini. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam keadaan sejahtera, berkelimpahan, dan saya ucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan ya bagi kita yang merayakan
karena ini masih suasana Hari Kemerdekaan ya Bu Esther ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan ya bagi kita semua ya, dan untuk sahabat 3i di seluruh Indonesia ya, dimanapun Anda berada ya, kita juga semoga segera merdeka Bapak Ibu ya, merdeka dari pikiran, merdeka dari kebebasan waktu tentunya, dan merdeka dari kebebasan finansial Bu Esther. Yes. Dan salam merdeka untuk semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, langsung saja Bu, silakan untuk topik yang sangat menarik yang kita perlu belajar menjadi seorang pejuang sejati tentunya, bukan menjadi pecundang. Oke, baik, terima kasih Bu Esther ya. Bapak Ibu ya, perkenalkan kembali, nama saya Nur Hasanah, saya mantan karyawan dan ibu rumah tangga Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya mau men-sharingkan Bapak Ibu, tapi bukan bermaksud mengajarkan Bapak Ibu ya, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, saya hanya sekedar sharing ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu sekalian ya. Dan pada siang hari ini Bapak Ibu, saya mengangkat tema ya, pejuang bukan pecundang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu, pejuang bukan pecundang ini bagi saya ini adalah sebuah mindset Bapak Ibu ya. Apakah kita di bisnis ini mau menjadi seorang pejuang atau pecundang ya, atau mungkin mau sukses atau gagal di bisnis ini, itu tergantung dari kita ya. Jadi sebelum kita ke topik ya, kita harus tahu dulu nih mindset kita gitu ya. Kita harus buka dulu nih pikiran kita seperti apa gitu dalam menjalankan bisnis ini gitu ya. Jadi mindset ini adalah sebuah pola pikir Bapak Ibu ya. Jadi kita harus buka dulu pola pikir kita seperti apa ya. Kita tahu bahwa pikiran ini adalah sebuah magnet Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kita semua sudah lihat magnet itu seperti apa ya. Kita tahu bahwa magnet itu dia bisa menarik benda di sekitarnya Bapak Ibu sekalian ya. Itu artinya kita harus berhati-hati dengan mindset kita. Kita harus berhati-hati dengan pola pikir kita dulu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebelum kita jalankan bisnis ini, kita harus tentukan dulu pola pikir kita ya. Jadi pola pikir kita di sini, kita harus berpikir positif ya, kita harus berpikir optimis ya, karena apapun yang kita pikirkan, maka itulah yang akan terjadi ya. Jika kita menarik berkah ya, maka keberkahanlah yang akan datang pada diri kita Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita jika menarik masalah, maka pasti banyak masalah juga yang akan kita temukan. Makanya kita harus berpikir positif dulu sebelum kita jalankan bisnis ini. Jangan sampai nanti kita mau jalankan bisnis ini tapi kita masih berpikiran negatif Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau masih pikiran kita negatif, jelas kita nggak akan bisa cerita plur ya ke mitra-mitra kita, ke calon prospekan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kita harus berpikir positif dulu Bapak Ibu. Jika kita sudah berpikir positif, maka saya yakin kita juga pasti kita akan ketemu sama orang-orang yang positif juga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harus ketemu dengan orang-orang yang positif juga. Jadi kalau kita sudah berpikir positif Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah kita harus action ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan Bapak Ibu di bisnis ini? Ya, jadi yang kita lakukan di bisnisnya itu aja Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mungkin sudah di-sharingkan. Ya, kita harus lakukan 5 langkah sederhana ya. Salah satunya mungkin kita presentasi Bapak Ibu sekalian ya. Presentasi, follow up, hadir ke pertemuan, ya itu aja yang akan kita lakukan Bapak Ibu di bisnis ini. Ya. Jadi ketika kita lakukan bisnis ini Bapak Ibu sekalian, ya kita lakukan dengan full heart ya. Sekali lagi kita harus lakukan dengan positif supaya kita juga ketemu dengan orang-orang yang positif juga Bapak Ibu ya. Jadi lakukan aja lebih banyak ya, kayak katanya Crown April yang tadi malam itu nanam aja gitu ya. Nanam aja lebih banyak Bapak Ibu. Ya kita tidak akan pernah tahu di mana dulu yang akan kita ini panen gitu ya. Jadi lakukan aja lebih banyak Bapak Ibu ya. Karena semakin kita melakukan lebih banyak ya, angka kemungkinan orang yang akan bergabung itu pasti akan ada Bapak Ibu.
Tapi kalau kita tidak pernah melakukan, ya jangan pernah berharap hasil akan ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu dulu. Ya, kita harus tentukan mindset kita dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah sekarang Bapak Ibu kita lanjut ke temanya, ya, pejuang bukan pecundang. Nah, Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu, saya yakin ya kita semua ya tidak semudah membalik telapak tangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita tidak semudah membalik telapak tangan jalankan bisnis ini, tidak semudah apa yang kita ucapkan, Bapak Ibu sekalian, ya. Betul, Bapak Ibu, ya. Jadi leader-leader hebat di luaran sana, leader-leader kita yang sudah berhasil di luaran sana, Bapak Ibu sekalian, pasti dia juga melakukan perjuangan yang hebat, ya. Pasti dia juga melakukan proses yang hebat juga, Bapak Ibu sekalian. Makanya beliau juga bisa seperti itu gitu. Dan ketika kita saat ini sedang mengalami hal yang sama, Bapak Ibu, ya, saya ucapkan selamat Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita lagi kita jalankan proses, Bapak Ibu, ya, untuk mengalami sebuah kesuksesan, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kita ketika berproses mungkin kita ngalamin penolakan barangkali, ya, itu sudah jelas, ya, kita ngalamin penolakan, kita di PHP barangkali, atau mungkin kita sudah presentasi, ya, dia sudah yakin 100% mau join, begitu kita datengin malah dia ngeluarin banyak alasan, ya, ngeluarin banyak statement supaya bagaimana dia nggak join, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi saya rasa itu adalah hal yang biasa, Bapak Ibu, ya. Itu adalah hal yang biasa yang akan kita temukan ketika kita jalankan bisnis ini. Dan itu adalah kerikil-kerikilnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi Bapak Ibu, disinilah kita diuji, ya, menjadi seorang pejuang sejati. Disinilah kita akan diuji, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau seorang pecundang, ketika dia ngalamin yang namanya penolakan, ya, dicemooh barangkali atau di PHP, maka dia akan mundur, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia akan mundur, dia akan hilang. Itu adalah seorang pecundang, Bapak Ibu. Tapi kalau seorang pemenang, ya, dia mau seberat apapun halangan di luar sana, dia mau ditolak sekian ribu kali pun, ya, dia tetap fokus, dia tetap bertahan, Bapak Ibu sekalian, hingga ke garis finish. Ya, jadi kita harus bedakan. Pejuang itu, Bapak Ibu, dia punya impian, ya, dan dia mau memperjuangkan impiannya. Itu seorang pejuang, Bapak Ibu sekalian. Dan dia punya 1001 alasan untuk membuat dirinya berhasil, Bapak Ibu, ya. Beda dengan seorang pecundang. Kalau seorang pecundang begitu ditolak, ya, dia ciut, Bapak Ibu, ya. Dia ciut, bahkan dia muntaber, ya, mundur tanpa berita, Bapak Ibu sekalian. Itu kalau seorang pecundang. Dan saya yakin kita semua yang ada di 3i Live Channel ini tidak mau menjadi seorang pecundang, Bapak Ibu, ya. Pasti kita mau menjadi seorang pejuang, Bapak Ibu. So, lakukan bisnis ini dengan lebih semangat lagi, ya. Lebih maksimal lagi, Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sudah ditolak 100 kali, Bapak Ibu harus lakukan lagi 101 kali, Bapak Ibu, ya. Pasti akan ketemu hasil, Bapak Ibu, ya. Lakukan luar biasa, ya. Lakukan bisnis ini dengan semangat, Bapak Ibu sekalian. Ingat, Bapak Ibu sekalian, orang yang menghina kita, orang yang mencemooh kita pada hari ini, itu bukan orang yang ngasih kita makan, ya. Kita harus pahami bahwa yang pegang hidup kita itu adalah kita sendiri, ya. Bukan orang yang menolak kita, Bapak Ibu. Ya, lakukan aja lebih banyak sekali lagi. Ya, lakukan lebih banyak, lakukan lebih semangat lagi, Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda down, ketika Anda ditolak, buka lagi impian kita, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tetap semangat, Bapak Ibu, ya. Jadi orang-orang leader-leader kita, ya, yang sudah berhasil di bisnis ini, kenapa bisa mencapai penghasilan ratusan juta, itu karena dia terus konsisten, karena dia terus semangat apapun yang dia alamin di luaran sana, Bapak Ibu sekalian. Ya, entah mungkin dia mau ditolak, mau diapain, ya dia biarkan saja, Bapak Ibu. Toh juga kita di bisnis ini hanya itu-itu aja kok yang akan kita alamin. Ya, paling hanya satu resiko kita, yaitu resiko ditolak. Ya, tapi kalau seandainya kita ditolak babak belur, ya mungkin banyak orang yang sudah berhenti dia melakukan bisnis ini. Gitu. Cuman kalau di sini kita ditolak, kita nggak apa-apa.
Jadi kenapa kita harus bawa hati, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi kita bawa santai aja. Dan saya yakin ya, seorang pejuang itu dia melakukan bisnis ini dengan happy enjoy, Bapak Ibu. Ya, dia melakukan bisnis ini dengan happy enjoy. Dia nggak masukkan dalam pikiran Bapak Ibu kalau seandainya dia ditolak, ya, dihina dan lain sebagainya. Dia happy enjoy. Dia nikmatin aja gitu, ya. Jadi apapun yang terjadi di luaran sana, ya jalan saja Bapak Ibu. Saya sering juga nanti jalan presentasi ya, padahal saya nggak tahu nih arahnya, tapi yang penting saya jalan, saya ikutin Google Map-nya. Begitu saya di jalan, wah jalannya sepi, ya sepi banget, bahkan saya lewatin sawah-sawah dan lain sebagainya, tapi saya selalu berpikir, ya selalu saya tanamkan pada benak saya bahwa ini yang akan saya ceritakan besok di panggung kesuksesan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengalami hal yang biasa ditolak apa gitu, nggak masalah Bapak Ibu sekalian, ya, nggak masalah, lakukan aja lebih banyak, ya, lakukan lebih giat lagi, lakukan lebih semangat lagi, lakukan lebih gigih lagi Bapak Ibu sekalian. Kita harus buktikan sama orang-orang yang di luaran sana Bapak Ibu, siapa sih yang jadi pecundang, ya, apakah kita jadi pecundang ke depannya atau menjadi pejuang, ya, atau kita harus menang di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ingat Bapak Ibu, di sini kita berjuang ya untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi biarkan saja orang yang menolak kita, biarkan aja dia nonton dulu hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan besok di saat kita sudah sukses, dia langsung akan telepon kita bahkan saya juga dulu ketika jalankan bisnis ini, keluarga banyak yang nggak suka ya, teman-teman saya yang dulunya dekat dengan saya akhirnya menghilang, menghindar, menjauhkan saya, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi ngapain kita peduli sama orang-orang yang seperti itu ya, karena sekali lagi yang pegang hidup ini itu adalah kita sendiri, bukan orang yang menjauhkan kita, bukan orang yang menghina kita Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu ya, kita harus tahu triknya ya, ketika kita mau keluar presentasi ya, keluar bantu tim kita harus niatkan dulu pada diri kita bahwa kita keluar silaturahim Bapak Ibu ya, supaya nggak sakit pada diri kita. Jangan berpikir keluar presentasi closing, keluar presentasi closing. Nanti kalau ujung-ujungnya nggak closing malah sakit di kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harus niatkan diri dulu ya, begitu keluar presentasi bantu tim, niatkan diri kita silaturahim ya, karena kata orang semakin banyak silaturahim maka umur makin panjang ya, rezeki juga makin banyak Bapak Ibu sekalian. Walaupun nanti begitu kita sudah presentasi tuan rumahnya nggak gabung ya nggak apa-apa, tapi paling tidak ya banyak sekali tuan rumah yang nyiapin kita ala kedar Bapak Ibu sekalian ya, entah mungkin hanya sekedar segelas kopi ya, entah mungkin hanya sekedar segelas teh ya, kita harus syukuri itu, dan itu adalah rezeki Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah rezeki. Jadi walaupun mereka menolak kita itu nggak masalah Bapak Ibu sekalian, bawa sekali lagi dengan happy enjoy ya. Jadi apapun yang terjadi lakukan lagi ya, lakukan lagi Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu ya, jangan pernah gampang menyerah, karena pejuang itu dia bangkit berdiri di saat dia jatuh ya, tapi kalau pecundang tetap nyaman di posisi jatuhnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalaupun hari ini Bapak Ibu jatuh sejatuh-jatuhnya, bangkit lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah mau menjadi seorang pecundang. Jadilah seorang pejuang sejati di bisnis ini Bapak Ibu sekalian ya, hingga nanti pada akhirnya orang akan mengatakan Anda luar biasa. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ya, dalam memperjuangkan hidup ini, ya saya yakin pasti ada kalanya kita lelah, ya itu sudah pasti ya. Ada kalanya kita ada kalanya kita merasa tidak mungkin, ya tidak sampai kadang mungkin merasa bahwa Tuhan sudah tidak berpihak lagi sama kita, ya. Mungkin ketika kita jalankan bisnis ini, mungkin kita berpikir ke sana, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi Bapak Ibu tenang aja, ya. Tuhan, Allah
itu melihat hambanya loh berjuang, ya. Yang penting kita mampu bertahan tidak, ya, dengan proses yang kita alami saat ini. Ya, Tuhan itu tidak tidur, Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan itu melihat perjuangan kita. Cuman sejauh mana kita sabar, ya. Sejauh mana kita akan sabar melewati semua ini, Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi di awal, lakukan lagi, action lagi, ya. Ketika ditolak, lakukan lagi lebih banyak, ya. Ketika down, kumpul lagi sama timnya, ya, hadir ke pertemuan Bapak Ibu, supaya bagaimana kita nggak down Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kita mungkin begitu ketemu orang yang semangatnya luar biasa, mungkin banyak juga ya sering nemuin seperti itu, kita ketemu orang semangatnya luar biasa, dia hadir ke pertemuan, yes, dia paling semangat teriaknya, ya, dia paling besar teriakannya, bilang pasti Crown, go Crown, Bapak Ibu sekalian, terus semangatnya 45 Bapak Ibu, ya. Ya, jadi begitu dia keluar ya dari pertemuan, dia lakukan bisnis ini, dia ditolak Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Semangatnya turun jadi 40, kayak katanya Pak Prial tadi malam, ya. Jadi banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Ya. Jadi begitu dia lagi lakukan yang kedua kali, ditolak lagi Bapak Ibu, turun lagi semangatnya jadi 35 Bapak Ibu. Yang awalnya 45, ya. Ditolak terus, mundur lagi Bapak Ibu semangatnya. Ditolak terus, mundur lagi semangatnya. Itu mental seorang pecundang Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi itu adalah mental seorang pecundang. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Begitu dia ditolak, turun semangatnya, ditolak semangatnya turun, akhirnya dia muntaber Bapak Ibu, ya. Dia mundur tanpa berita. Akhirnya di awal begitu kita presentasi, kita tanya apa prioritas utamanya, banyak sekali Bapak Ibu dia tulis, ya. Tapi begitu dia berproses, begitu ditolak, malah dia apa ya? Hilang, dia down Bapak Ibu sekalian, ya, semangatnya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, ya. Apa yang terjadi, apa yang dia bilang Bapak Ibu, sudahlah, ini mungkin bukan nasib saya, katanya Bapak Ibu sekalian, ya. Akhirnya nasib yang disalahin Bapak Ibu, padahal si nasib nggak pernah ngapa-ngapain di rumahnya, ya, dia hanya diam diri, tapi nasib yang disalahin Bapak Ibu, ya. Mungkin apa katanya, mungkin sudah nasib saya, ya. Mungkin sudah nasib saya ditakdirkan untuk tidak jadi kaya raya jalankan bisnis ini, ya. Mungkin sudah nasib saya seperti ini. Bapak Ibu, kita harus pahami, ya, bahwa nasib kita seburuk apapun hari ini, nasib itu kita bisa rubah Bapak Ibu sekalian, ya, kecuali takdir yang kita nggak bisa rubah, ya. Nasib kita seburuk apapun hari ini kita bisa rubah, ya. Kita bisa rubah 180 derajat. Bapak Ibu, coba kita lihat, ya, coba kita lihat leader-leader kita yang sudah sukses, ya, leader-leader kita yang sudah sukses dari 12 crown agency itu hanya dari latar belakang yang jauh lebih miris dari kita, Bapak Ibu sekalian, ya, jauh lebih susah dari kita. Ya, jadi banyak leader-leader kita yang terlilit hutang ratusan juta bahkan miliaran, itu dia bisa bayar melalui bisnis ini Bapak Ibu. Ya, adapun leader juga yang hanya dari mantan satpam, ya, hanya dari Kenekbus, itu bisa berhasil juga, bahkan punya penghasilan ratusan juta loh Bapak Ibu di bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bertahan, ya, karena dia konsisten, karena dia terus berjuang di bisnis ini. Dia bukannya malah hilang, ya, dia bukannya malah malah down Bapak Ibu. Tidak, milikilah mental seorang pejuang, ya. Jadi mental seorang pejuang mau seberat apapun yang dialami di luar sana, ya, mau seburuk apapun, ya, yang dia temui di lapangan, dia tetap bertahan, ya, dia tetap berdiri tegak, ya, untuk meraih impian-impian yang belum terwujud Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kenapa kita harus hilang Bapak Ibu, ya, sementara orang-orang yang kita cintai masih menunggu kita untuk dibahagiakan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika sekali lagi Bapak Ibu down, ketika Bapak Ibu
ngalamin yang namanya penolakan, apa buka lagi impiannya deh Bapak Ibu sekalian, ya. Ketemu sama leader-leadernya, ya. Hadir ke setiap pertemuan Bapak Ibu. Toh juga itu aja kok yang akan kita lakukan Bapak Ibu di bisnis ini. Ya, kita nggak kerja berat kayak di luaran sana gitu. Cuman bagi saya Bapak Ibu sekalian, saya mau ditolak sekian ribu kali pun, itu saya tetap jalankan bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ingat loh, ratusan juta menanti kita di sini. Ya, bayangkan kalau kita kerja di luaran sana, mau kerja puluhan tahun, ya mau kerja ratusan tahun, ya tetap kita akan seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu dia. Tapi kalau di bisnis ini, itu dahsyat Bapak Ibu. Apalagi di bisnis ini dia memiliki dua perpaduan Bapak Ibu. Ya, perpaduannya yang dahsyat itu adalah dia memiliki perpaduan antara sistem networking sama insuran Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu bahwa sistem networking ini adalah kecepatan momentum Bapak Ibu. Ya, ini kecepatan momentum supaya bagaimana kita bisa cepat sukses Bapak Ibu sekalian. Dan di luar sana kita tidak bisa menemukan hal ini Bapak Ibu. Ya, di mana kecepatan momentum ini, contoh misalkan hari ini kita punya mitra, ya dalam jaringan kita misalnya kita punya mitra 2.000 mitra misalnya Bapak Ibu sekalian. Hitunglah misalnya hanya 500 orang ya yang mau jalankan bisnis ini. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, maintenance yang 500 orang. Dan misalkan dari 500 orang, yang satu orang hanya kerja sehari itu 1 jam saja Bapak Ibu sekalian. Itu artinya Bapak Ibu sudah kerja 500 jam sehari Bapak Ibu. Ya, dibandingkan kalau kita di luaran sana, kita mau sehebat apapun tidak ada yang bisa bekerja di atas 24 jam Bapak Ibu. Betul ya. Karena kita sehari itu 24 jam loh Bapak Ibu. Ya, tapi hanya ada di bisnis ini kita bisa pelipat gandaan ya, menemukan kecepatan momentum Bapak Ibu. Ya, ditambah lagi dengan kestabilan omset ya. Ditambah lagi dengan kestabilan omset Bapak Ibu sekalian, insurannya. Ya, kalau omset sudah stabil, jelas ya penghasilan kita juga pasti stabil Bapak Ibu. Nah, itu enaknya di program kita Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini ya ngalamin penolakan atau apa, sudah ya, jangan dipikirin ya, bilang aja I don't care gitu ya. Buka lagi impiannya. Ya, lihat orang-orang yang Anda cintai ya, yang mungkin hari ini menunggu Anda Bapak Ibu sekalian, ya, penyemangat Anda. Itu Bapak Ibu yang harus Anda lihat ya. Jangan lihat orang-orang yang gagal di bisnis ini ya. Jangan dengarkan orang-orang yang meremehkan Anda. Jangan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita dengar apa kata orang, kita tidak akan pernah bisa menjadi apa yang kita inginkan ya. Kita akan seperti itu aja Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya ya, ditambah lagi dengan bisnis kita ini bisnis yang sangat komplit loh Bapak Ibu. Ya, bisnis kita ini bisnis yang sangat komplit. Ya, seperti yang disampaikan Pak Sandy tadi, ya udah dijelasin bahwa program kita ini kita beli 1 dapat 3 loh Bapak Ibu. Ya, ini sangat komplit. Kenapa? Ya, ini ada tiga keuntungan bagi kita. Kalau kita ikut di satu program Bapak Ibu ya. Keuntungan yang pertama insuran Bapak Ibu sekalian ya. Insuran ini Bapak Ibu ya, ini untuk kita jaga-jaga Bapak Ibu ya. Dan yang namanya kita manusia, wajib hukumnya kita akan tutup usia Bapak Ibu. Ya, namanya kita hidup wajib hukumnya kita ngalamin yang namanya tutup usia. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah ikut di program ini, mau nggak mau, suka nggak suka, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu di backup ya, Bapak Ibu di backup oleh insuran ya, Bapak Ibu di backup oleh insuran kecil memang ya, 21 sampai dengan 60 juta Bapak Ibu sekalian ya. Tapi itu sangat membantu kita Bapak Ibu sekalian ya. Ini sangat membantu kita loh Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana nanti meringankan beban keluarga yang kita tinggalkan ya. Kalau kita di Lombok ya, adatnya Lombok itu kalau tutup usia
pasti dia zikir ya dari hari pertama sampai 100 hari. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita butuh biaya besar ya. Kita butuh biaya besar untuk ya untuk kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan kita ikut di program ini, paling tidak itu kita sudah meringankan ya. Kita bisa meringankan beban keluarga yang kita tinggalkan. Ya, itu dari insurannya Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasanya kita di backup sampai dengan usia 75 tahun ya. Jadi yang kedua, dari segi investment Bapak Ibu sekalian, ya saya yakin semua kita pasti kita pengen mempersiapkan masa depan yang lebih bagus ya, masa depan anak-anak kita yang lebih baik ya, dan tentunya kita juga pasti pengen nanti di masa tua kita itu kita pengen hidup makmur ya. Dan dahsyatnya program kita ini, Bapak Ibu hanya berinvestasi 5 tahun kok. Selesai 5 tahun Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi, dan dimungkinkan dana kita akan terus berkembang Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kedepannya di masa tua kita sudah auto makmur Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak perlu lagi ngandelin anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Ya, itu dahsyatnya kita di program ini. Ya, itu dari segi investasi yang kedua Bapak Ibu keuntungannya ya. Yang ketiga dari segi income Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau jalankan bisnisnya ya, penghasilan bulanan menanti Anda Bapak Ibu sekalian. Ya, yang penting kita mau saja Bapak Ibu. Yang mungkin juga ada yang mau tapi dia bilang, wah saya nggak bisa ngomong, ya, saya nggak bisa presentasi, bla bla dan lain sebagainya, ya, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi program kita ini, bisnis kita ini bisnis yang sangat komplit, ya. Ketika Bapak Ibu mau jalankan bisnisnya tenang, Bapak Ibu nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa presentasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu kita udah disiapin loh, ya, support system. Ya, Bapak Ibu kita udah disiapin sekolah bisnisnya. Tinggal kita duplikasi, tinggal kita contek aja, tinggal kita hadir aja, ya. Jadi support system kita ini sudah sangat luar biasa, Bapak Ibu, ya. Kita udah disiapin, ada online, ya, ada offline. Tinggal kita manfaatin aja. Tinggal kita manfaatin aja pertemuan-pertemuan ini. Ya, salah satunya sekarang kita lagi offline nih, ya. Sekali lagi kita offline. Ini banyak sekali nih di 3i ya, live kita juga sudah disiapin edukasinya ya. Walaupun juga kalau misalnya kita butuh offline, kita sudah banyak ya, kita sudah banyak di kantor-kantor ya, apalagi kalau kita di Lombok Timur itu seminggu itu bahkan pertemuan offline-nya itu ada di 5 titik ya. Tinggal kita maksimalin aja. Mau kita di mana, ya, mau ngarahin undangan kemana, ya, mau ngarahin prospekan kemana, itu tinggal kita sesuaikan aja Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang Anda alamin hari ini, ya, entah ditolak, ya, dihina dan lain sebagainya, saya ucapkan selamat Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat Bapak Ibu sudah menikmati proses, ya, selamat sudah menikmati proses menuju kesuksesan Bapak Ibu sekalian ya. Kita jalan aja Bapak Ibu, jangan pernah lihat belakang. Ingat loh ya, sukses itu harus satu arah Bapak Ibu sekalian ya. Jangan mencela-mencela Bapak Ibu. Jangan sampai begitu kita ditolak 1-2 kali lalu berpindah ke bisnis lain Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ini adalah sebuah proses yang harus Bapak Ibu lalui dulu Bapak Ibu ya. Nanti ketika kita sudah sukses ya, ada cerita yang akan Bapak Ibu ceritakan di panggung kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah noreh ke belakang ya. Tetap satu fokus ya, tetap satu arah. Ikuti apa kata leader Anda. Ikuti apa kata mentor Anda yang sudah sukses dan tentunya yang sistem Bapak Ibu sekalian ya, dan saya yakin Bapak Ibu 1-2 tahun ya kita akan menjadi pemenang Bapak Ibu sekalian ya, dan jadilah pejuang-pejuang tangguh. Walaupun Anda sebagai seorang ibu rumah tangga, Anda harus punya daya jual juga Bapak Ibu sekalian ya. Oke, itu saja Bu Sari
sharing dari saya. Oke, luar biasa. Ini adalah sebuah perjalanan seorang pejuang yang tidak pernah kenal lelah dan juga menyerah dalam keadaan apapun, mau ditolak, mau di nyinyir, apapun juga itu ya tetap maju terus ya. Karena apa yang kita kerjakan itu ya sebetulnya kita sedang membangun fondasi supaya mental kita semakin kuat, semakin jadi baja ya Bu ya, sehingga itulah yang membuat dukungan dari semesta dan juga rezeki dari Tuhan itu turun kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan semuanya dengan baik. Ya intinya apapun yang juga Ibu kerjakan ya kita tetap bisa kita lakukan dengan sepenuh hati, dan yang pasti orang yang bersungguh-sungguh dan fokus pasti mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, Tuhan pasti menjawab. Baik, Ibu mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan supaya semuanya ini menjadi pejuang-pejuang sejati, mewujudkan impian-impian dan membuat keluarga cerdas finansial. Oke, baik, terima kasih Bu Esther ya. Bapak Ibu ya, kita harus pahami bahwa orang yang meraih kesuksesan itu tidak selalu orang yang pintar, Bapak Ibu. Yes. Ya. Tapi orang yang selalu meraih kesuksesan itu adalah orang yang gigih, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang gigih dan pantang menyerah, Bapak Ibu sekalian. Ya, selesaikan apa yang sudah Anda mulai, Bapak Ibu. Ya, jangan lihat ke belakang, ya. Untuk sukses tidak cukup hanya sekedar target untuk diraih, Bapak Ibu sekalian, tetapi dibutuhkan tekad baja, Bapak Ibu, ya. Kalaupun Anda seorang perempuan, jalan aja Bapak Ibu sekalian, ya. Dibutuhkan tekad baja, pantang menyerah Bapak Ibu, ya. Dan terus fokus ya dalam memperjuangkan apa yang Anda inginkan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadilah pejuang tangguh ya buat orang-orang yang Anda cintai, ya. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah lihat ke belakang sekali lagi, ya. Seorang pejuang itu dia melihat solusi di setiap masalah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kalau seorang pecundang melihat masalah di setiap solusi, ya, pertanyaannya apakah Bapak Ibu mau menjadi seorang pejuang atau pecundang di bisnis ini? Ya, itu saja dari saya, Bu Esther. You the top, pasti keren. Pasti keren. Kita berikan aplaus dulu buat Bu Nur Hasana. Terima kasih, dan inilah orang pintar itu dikalahkan oleh orang yang sabar, orang yang tekun, dan orang yang tetap berjuang. Ya, jadi mau sepintar apapun, tapi kalau orang yang nggak sabaran, ya bentar-bentar pindah bisnis, bentar-bentar nyerah, ya. Waduh, ini sepertinya jauh ya, karena setiap pengetahuan kita itu tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa setia, tidak bisa sabar terhadap proses. Nah, terima kasih untuk sharingnya Ibu Nur ya, membakar semangat kita, membuat kita semakin punya mental yang kuat dan tangguh untuk berjuang sampai kapan ya, sampai kita sukses. Dan saya yakin kita semuanya adalah calon-calon orang sukses. Coba Bapak Ibu tepuk dadanya ya, pundak kirinya bilang, saya orang sukses. Saya orang sukses. Sekali lagi dengan yakin ya, saya orang sukses. Dan saya pasti sukses. Terima kasih, dan untuk Bapak Ibu semuanya yang belum isi absen, yuk diisi absennya dari sekarang. Yang di YouTube coba bilang colek ya, colek teman di sampingnya, atau kalau lagi sendirian boleh tepuk pundaknya, bilang ingatin sama diri sendiri, jangan menyerah karena kamu adalah calon orang sukses. Dan kita akan belajar lagi bagaimana menjadi orang sukses dengan mengikuti pertemuan silaturahmi dan juga ngumpul bareng orang sukses. Ada salah satu kata bijak dari orang sukses mengatakan, kalau Bapak Ibu ngumpulnya sama penjual parfum, otomatis Bapak Ibu pasti wangi. Ngumpul sama pemabuk, otomatis walaupun mungkin sehari 2 hari ngumpul nggak mau minum-minum. Tapi kalau ngumpul setiap hari udah otomatis menjadi pemabuk. Tapi kalau kita ngumpul sama orang-orang sukses, itu pasti nular Bapak Ibu ya.
kita ikutan melakukan kebiasaan-kebiasaan sukses yang membawa kita kepada keberhasilan. Yuk, semakin hadir dalam pertemuan dan dengarkan sharing-sharing yang dibawakan oleh leader-leader yang sudah berhasil, sehingga kita tinggal mengikuti saja apa yang mereka kerjakan. Ya, kita di sini cuman nyontek aja, lakuin aja, pasti berhasil. Nah, dan besok kita ada lagi pertemuan di jam 7 malam. Bapak Ibu jangan lewatkan momentum yang luar biasa ini. Kita belajar bersama dengan Pak Saharudin, atau biasa kita panggil dengan sebutan Pak Anjar, mantan pengusaha yang saat ini sudah mencapai posisi Platinum Agency dengan topik action, action, action. Yeay. Tadi kita udah dengar ya dari Ibu Nursana, mental seorang pejuang itu adalah fokus ke solusi, bukan banyak ngeles, bukan banyak alasan dan fokus ke masalah. Waduh, kayaknya nggak bisa. Waduh, kayaknya nggak bisa. Tapi kita ubah, wah saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Action, action, action. Nah, besok kita ketemu lagi di jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di Zoom maupun melalui YouTube di Rabu 24 Agustus 2022. Dan selanjutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan kecuali libur nasional. Pastikan Bapak Ibu hadir dan jantungnya berdetak, karena pertemuan adalah jantung ya, adalah nyawa dari bisnis ini. Kalau kita nggak hadir dalam pertemuan, coba Bapak Ibu sehari nggak hadir dalam pertemuan, ditahan napasnya selama sehari. Pasti OP langsung cair ya. Ya, Bapak Ibu, oleh karena itu hadir dong ya dalam pertemuan supaya bisnis kita hidup dan kita juga mendapatkan banyak sekali hal-hal yang positif dan bermanfaat. Saya Esther mengundurkan diri bersama dengan semua kru di belakang, ada Ibu Sari, Pak Sandy, dan juga ada Ibu Jupe. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pasti kerap.